Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Dengan tujuan pembelajarannya terdiri dari Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan nilai eigen dan vektor eigen. Maka dari itu, silahkan disimak baik-baik video pembelajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan dari fenomena yang nyata yang dijelaskan melalui pembentukan model matematika dengan menggunakan metode analitik. Misalnya, perumusan model matematika dalam bentuk fungsi. Namun, tidak semua permasalahan dalam kehidupan kita yang dapat diselesaikan dengan memodelkannya ke dalam bentuk fungsi. Sehingga sebagai konsekuensinya, kita akan menggunakan metode numerik untuk mencari penyelesaiannya. Analisis numerik merupakan teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika. Salah satu penerapan analisis numerik yaitu dalam permasalahan nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen merupakan nilai-nilai karakteristik dari suatu matriks yang berukuran n kali n. Sedangkan vektor eigen merupakan vektor kolom bukan nol yang jika dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n, maka akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Untuk menentukan nilai eigen dari suatu matriks dapat dilakukan dengan banyak cara yang berbeda selain dengan menggunakan metode aljabar biasa. Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menjelaskan bahwa dengan cara yang berbeda dan dalam keadaan yang berbeda, tetapi tetap mengarah pada tujuan yang sama. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia di antara kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, dan takutlah kepadaku saja, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. Ayat tersebut berkaitan dengan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda atau metode yang berbeda, namun tujuannya sama. Jika AX merupakan matriks n kali n, maka vektor tidak nol X di dalam Rn dinamakan vektor eigen dari A jika AX merupakan sebuah kelipatan skalar dari X.
Dalam hal ini, kita memandang matriks A sebagai matriks yang berukuran n kali n dan X sebagai matriks yang berukuran n kali 1. Karena AX merupakan sebuah kelipatan skalar dari X, maka kita dapat menuliskannya sebagai AX sama dengan skalar dikali X, di mana skalar tersebut disimbolkan sebagai lambda. Sehingga skalar lambda dinamakan sebagai nilai eigen dari A dan X disebut sebagai vektor eigen dari A yang terkait dengan skalar lambda. Untuk menentukan nilai eigen dari suatu matriks A berukuran n kali n, kita dapat melihat kembali persamaan AX sama dengan lambda X, di mana persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai AX dikurang lambda X sama dengan 0. Dengan mengingat kembali bahwa matriks A berordo n kali n dan matriks X berordo n kali 1, maka lambda dikali X harus dikalikan dengan matriks identitas I yang berordo n kali n, sehingga dapat dioperasikan dengan AX. Sehingga akan terbentuk persamaan sebagai berikut. Agar lambda dapat menjadi nilai eigen, kita harus mencari solusi tidak nol dari persamaan tersebut. Namun, persamaan tersebut akan memiliki solusi tidak nol jika dan hanya jika determinan dari matriks lambda I dikurang A sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut sebagai persamaan karakteristik atau persamaan penolong. Karena dapat menolong kita untuk mencari nilai eigen menjadi lebih sederhana, yaitu dengan mencari akar-akar dari polinomial sebagai berikut. Perhatikan matriks A 2 kali 2 berikut ini. Dari matriks tersebut, kita akan menentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Pertama, akan ditentukan persamaan karakteristik untuk matriks A, yaitu determinan skalar lambda dikali matriks identitas dikurang matriks A, sehingga akan diperoleh matriks berikut yang merupakan hasil operasi dari skalar lambda dikali I dikurang matriks A, sehingga akan diperoleh determinan dari matriks tersebut, yaitu lambda dikurang 1 dikali lambda dikurang 3 dikurang minus 1. Dari hasil perhitungan determinan tersebut akan diperoleh persamaan kuadrat, yaitu lambda kuadrat dikurang 4 lambda ditambah 4. Kemudian nilai lambda akan kita peroleh dengan memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut, sehingga akan diperoleh nilai lambda 1 dan lambda 2 sama dengan 2. Sehingga berdasarkan definisi nilai eigen, nilai lambda tersebut merupakan nilai eigen untuk matriks A. Selanjutnya, kita dapat menentukan vektor eigen dari matriks A tersebut. Di sini, vektor eigen ditulis dengan vektor X berukuran 2 kali 1. Di sini, komponen dari vektor X dinamakan X1 dan X2, yang merupakan vektor eigen dari matriks A yang terikat dengan lambda jika dan hanya jika X merupakan solusi non-trivial dari lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Kemudian, matriks identitas, matriks A dan vektor X kita substitusikan ke dalam persamaan lambda I dikurang A dikali X sama dengan 0. Kemudian, dari hasil operasinya, kita mengganti nilai lambda dengan nilai eigen yang kita peroleh sebelumnya. Selanjutnya, dengan menuliskan matriks augmentasi, kemudian kita melakukan operasi baris elementer terhadap matriks augmentasi tersebut, maka akan diperoleh solusi persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 0, atau X1 sama dengan minus X2. Jika kita misalkan X1 sama dengan minus T, maka diperoleh X2 sama dengan T. Berarti diperoleh ruang eigen untuk lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 2, yaitu minus T
T, di mana T tidak sama dengan 0 dan T adalah elemen bilangan real. Di sini kita misalkan T sama dengan 1 sehingga akan diperoleh X1 sama dengan minus 1 dan X2 sama dengan 1. Maka akan diperoleh vektor eigen untuk matriks A dengan komponennya minus 1,1. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami cara menentukan nilai eigen dan vektor eigen? Alhamdulillah, video pembelajaran pada kegiatan kali ini berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.